sudah berdebu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesiaku, selamat berkarya. Masih di C2 Speed. Sore ini kita akan melanjut hanca kita kemarin, ya, alias PR kita kemarin. Honda Astrea Grand Bulus ini kemarin di gigi 4-nya los, ya, masuk ke netral. Harusnya kan untuk sistem rotari di Honda Astrea itu kalau kondisi hidup di gigi 4 gak bisa masuk ke netral, tapi yang ini di gigi 4 dalam kondisi hidup transmisinya masuk, ya, ke netral. Kita bongkar dulu, ya, sepertinya stopper atau pertahanan daripada sistem rotarinya entah copot atau rusak, ya. Kita bongkar aja dulu sambil kita repair ulang, ya. Oke, jangan kemana-mana, apalagi kemana karep, guys, ya. Kita bukakin dulu sabang saning grand anak guys, ya. Kita bongkar dulu bagian yang nyarangkutnya, ya, seperti kabel coil sama kabel kopling. Ini oil coolernya udah nggak difungsikan lagi, ya. Kemarin kita pernah bikin, tapi bloknya waktu yang pakai yang variasi, semenjak diganti pakai blok double X, oil coolernya nggak difungsikan lagi, ya. Udah karatan, udah pada gini tuh kondisinya, ya. Disimpan lama tuh, udah sampai karatan begini. Kita bukakin dulu, guys, ya. Motor ini menggunakan sistem totalos, ya. Ini masih menggunakan sistem totalos, guys. Kita akan beberkan nanti, ya, seperti apa detail daripada mesin Honda Astrea MP4 ini, guys. Atau bebek 4 tak 125 sampai dengan 130 cc di road race, ya. Kita turunkan dulu mesinnya. Kita buka dulu bloknya. Bloknya juga ini mah aneh, guys, ya. Nah, Cepens teknologi Honda Astrea Grand Premier. Nah, dan wow, ya, onjan. Dan tada, cuma pakai rotor. Ini getar nggak? Kalau ada yang nanya ini getar nggak? Enggak, ya. Ini aman. Gak pernah getar. Aman, meskipun modelnya kayak gini, aman. Gak getar. Bobotnya lupa kemarin teh. Cuma pakai pulser doang. Kita turunin dulu, guys. Oke, dan ternyata setelah kita bongkar, si per ininya tadi ngegeser, ya. Si per daripada penahan rotasi daripada gear shaftnya atau daripada operan naon yang ngaranna teh gula-gulana itu, stopper gula-gulanya ngegeser, ya. Dan udah kita betulin lagi. Nah, untuk gearboxnya sendiri pada motor ini dari gigi 1 sampai 4 sudah diganti, ya. Untuk kruk asnya sendiri ini pakai kruk as double X dengan stroke standar. Bandul juga standar, nggak dibandul ulang. Untuk stangnya sendiri kita pakai KFM alias Suprafit atau Legenda
lalu dielas ya biar gak melintir, karena ini bobotnya cukup ringan ya untuk mesin ini. Untuk gearboxnya semua custom alias racing ya. Untuk lukasnya standar, langkah standar, bawaan double X, stangnya pakai Legenda. Untuk pistonnya pakai PIM diameter 57, alhasil 126 cc ya, gak nyampe 130. Kita pasang crankcase-nya guys. Nah, ini di bagian ini ada yang harus diperhatikan. Ini juga pakai as operan Honda Win ya, karena ininya pendek. Hanya saja bedanya di double X ya, karena ini pakai blok double X. Di double X di sininya ada penyangga, jadi bukan ada lubang penyangga, tapi di sini ada tiang penyangga untuk menahan si as persneling ini ya. Jadi ini mudah. Nah, kemarin waktu di Supra Pit 115 tune up itu saya pikir hasilnya bakalan sama, tapi ternyata beda ya, karena yang di Supra Pit gak ada tiang penyangga di blok kopling seperti ini ya, tapi adanya lubang penyangga. Tapi nggak apa-apa, anggap aja itu sebuah pengalaman ya, karena kita harus berguru dari pengalaman guys ya. Oke, kita pasang. Untuk kuplingnya ini kampasnya pakai TDR. Untuk pernya sendiri pakai per kupling smash ya, seperti biasa. Untuk balancernya sendiri kita pakai balancer yang ini ya, 400 gram. Untuk bagian kanannya 600. Oke, kita pasang guys. Oke, dan semua bagian sudah terpasang ya pada mesin ini. Untuk detail di bagian dapur pacu atau silinder blok dan juga cylinder head, mungkin kalian juga udah pada tahu ya mesin ini. Untuk pistonnya menggunakan 57, pistonnya merek PIM ya. Untuk klepnya pakai 2623, klepnya pakai BRT, seating sama bos klepnya pakai Albrons ya. Untuk per klepnya cuma pakai Shogun, nggak pakai per yang keras-keras ya, karena di Astrea itu kalau menggunakan per yang terlalu keras, kerja daripada rantai keteng pastinya terganggu dan mengakibatkan suara mesin yang cukup kasar ya. Untuk balancernya sendiri kita pakai 600 gram rotor ya, bukan balancer, maksudnya untuk rotornya sendiri kita pakai 600 gram. Nah, ini dibikin seperti ini banyak sekali argumen atau pendapat mungkin ya, yang lebih baiknya pendapat itu getar enggak gitu ya. Enggak sih sebenarnya, soalnya kalau dari tampilan luar kan gini, posisi di luar ini enggak getar, soalnya tuh di bagian ininya tuh. Nah, tuh. Ini kita bikin sebalancing mungkin ya tuh. Bagian ini full, besinya full, sedangkan di bagian ini enggak. Tuh. Tuh. Jadi untuk bobot saat berputar, alhamdulillah masih aman ya. Dan yang kita akalin ya pada balancer atau pada rotor ini, kita bikin posisinya lebih maju ke dalam ya. Nah, ini pakainya bekas magnet Supra X125 karena lubang ininya lebih gede. Jadi derajat ininya juga sama ya, sama derajat kemiringan daripada as kruknya sama, hanya aja lubangnya yang lebih gede. Jadi posisi ketika terpasang seperti ini tuh, kruk asnya nongol, otomatis posisi daripada rotor ini lebih ke dalam mendekati lahar back end atau gigi timing depan ya, dalam gigi timing kecil, kurang lebih seperti itu.
Untuk karbunya kita pakai Goyo. Karbu murah tah. Gak ada yang spesial ya. Bujang-bujang ka umah teu kabeli. Nu penting maju we nyebling ya. Yang penting nyetingnya aja sing asak ya. Gak perlu karbu mahal, yang penting nyetingnya sing medok, sing asaknya samarana sing loba, bila perlu di sepan tuluy digoreng, dipoekeun gitulah. Pokoknya nama gitulah. Oke. Tanpa berbasa-basi ngecebrek ka itu ka dieu teu eureun-eureun, kita pasang dulu guys sisanya ya. Nanti kita akan langsung coba tes lagi. Oke, let's go kan guys. Untuk lepekan spoolnya juga kita menggunakan lepekan spool untuk Yamaha Mio ya. Padahal kalau pakai Grand Ankle atau Suprapi juga bisa ya, Honda Win juga bisa, nggak harus pakai lepekan spool Mio juga ya. Nggak harus pakai lepekan spool untuk Yamaha Mio, pakai Honda Win, Suprapi atau Grand Bulus juga bisa ya. Ini top centernya juga masih sesuai standar pabrik ya, nggak diaclok-aclokin, apalagi nggak dieser-eserin ya, karena melawan kodrat itu ada plus minusnya guys ya. Kita pasang mesinnya ke rangka. Oke. Wah adan euy gedeng deui. Oke, semua sudah terpasang. Kita coba cek dulu kompresinya. Oke, mantap kita. Dan jika ada yang sepamahaman mungkin ya dengan saya, kalau misalkan bobot balancer dan juga magnet ringan di putaran atasnya pastinya kurang ya. Untuk pendapat seperti itu memang betul, jika bobot terlalu ringan maka putaran atasnya akan berkurang. Tapi nah ada tapinya nih, motor yang saya garap ini mempunyai gearbox atau gigi rasio yang halus ya, yang halus, dan kompresi yang low alias kompresi yang tidak cukup tinggi, dan noken as yang dibuat untuk spek putaran atas ya. Jadi kita harus mengimbanginya, noken as settingan untuk putaran atas, kompresi juga tidak terlalu tinggi. Nah, diimbangi dengan bobot yang ringan, nanti berakhir di final gear ya. Oke. Setiap mekanik juga punya perhitungannya masing-masing ya. Mau dibikin berapa sesuai track atau gimana, itu punya bilangan-bilangan tersendiri ya. Cuma untuk yang berpendapat bobot lebih ringan, di atasnya nggak dapet, memang betul ya. Makanya kita harus pintar-pintar mengakalinya ya. Kurang lebih seperti itulah. Kita juga lagi pasang knalpotnya guys. Nanti setelah ini kita juga akan langsung tes hidup ya, karena ini juga udah malam. Mungkin di video selanjutnya. Oke, dan nanti kita tinggal pasang akinya ya, dan kita akan tes hidup di video selanjutnya. Makanya dipantengin terus ya channel C2 Speed. Buat yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan juga tombol loncengnya biar kalian jadi orang pertama yang menerima notifikasi dari channel ini. Jangan lupa di like, share, atau berkomentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.